Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Eka dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi dengan tema Pemikiran Tokoh Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Bisa di next? Anggota kelompok kami ada Inayah Larasati, lalu saya sendiri Kayla Savana Diandra, ada Ananda Reska Prayoga, ada Nur Kania Khairunisa, dan ada Siti Nurliah Rahmawati. Bisa di next? Selanjutnya akan dipaparkan materi oleh rekan saya, yaitu Rahma. Dengan Rahma, dipersilakan. Baik, terima kasih Kayla atas kesempatannya. Di sini saya akan membacakan pendahuluan. Pendidikan adalah perlakuan yang dapat mengubah serta menentukan kehidupan manusia selanjutnya, baik untuk pengajar maupun peserta didik. Bagi peserta didik, pendidikan merupakan sarana yang dapat memungkinkan peserta didik untuk tumbuh dan berkembang seperti manusia umumnya, sementara untuk pengajar, mendidik merupakan suatu sikap dan bentuk hidup yang dapat diyakini merealisasikan prinsip-prinsip serta nilai-nilai insan dan nurani yang diperlukan untuk kehidupannya. Next. Di sini yang pertama yaitu Prof. Winarno Surahmad. Prof. Winarno Surahmad lahir pada tanggal 25 Agustus tahun 1930 dan wafat pada tanggal 1 Juli 2016. Prof. Dr. Haji Winarno Surahman, MSc, ED adalah guru besar Universitas Negeri Jakarta. Prof. Winarno Surahman menjabat sebagai Rektor IKIP Jakarta, kini menjadi UNJ. Periode 1975 sampai 1980. Selain itu, Prof. Winarno juga pernah menjabat sebagai pembina Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) dan penasihat Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Next. Pemikiran Prof. Winarno dalam pendidikan. Yang pertama, refilosofiasi pendidikan. Bagi Prof. Winarno Surahmad, secara sederhana berfilosofi adalah kemampuan untuk bertanya, mempertanyakan hidup untuk menemukan kebenaran. Namun, kini untuk bertanya kini akan sulit ditemui manusia Indonesia yang mampu berfilosofi. Bagi mereka yang berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya para guru, filosofi pendidikan seringkali disimpulkan sebagai pengetahuan yang sukar dipahami dan dalam praktik kegunaannya pun sangat diasingkan. Yang kedua, buku pendidikan nasional, strategi, dan tragedi. Memang pada saat tertentu dalam konteks tertentu bisa muncul problem pendidikan yang lebih dominan bersifat teknis dan di saat yang lain lebih bersifat finansial, infrastruktural, institusional, ketenangan, kultural, atau politik. Tetapi apakah problem yang mengemuka pada suatu saat bersifat teknis, politis, yuridis, ekonomis, atau gabungan dari semuanya? Pada saat yang sama, problematik pendidikan itu juga selalu bersifat normatif, yakni terkait dengan norma, standar, atau nilai-nilai yang mendasar yang memberikan relevansi dan makna kepada sifat problematik pendidikan yang teknis dan pragmatis. Next. Yaitu Dr. Conny R. Semiawan. Siapakah Dr. Conny Semiawan? Prof. Dr. Conny R. Semiawan lahir pada 6 November 1930 dan wafat pada 1 Juli 2021. Adalah tokoh pendidikan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Jakarta dan juga sebagai rektor yang berpengaruh sebagai praktisi, konsultan, dan pemikir. Sebagai akademisi, beliau menjadi pemikir dengan gagasan yang keluar dari mainstream kebijakan saat itu. Ia juga berpengaruh besar sehingga menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan pendidikan dan Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan
Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Beliau merupakan guru besar perempuan pertama di IKIP Jakarta dan perempuan rektor pertama di PTN Indonesia. Ini juga menyebarluaskan tentang neuroscience di Indonesia. Selanjutnya itu karir Dr. Choni, yang akan disampaikan oleh Reska. Kepadanya disilahkan. Terima kasih. Selanjutnya yaitu karir dari Dr. Koni. Beliau juga pernah menjadi editor buku adik baru yang diterjemahkan oleh Suwani Gunawan dari buku Iter. Ida Un Minimum karangan Greg Fagerström dan Gunilla Hansen yang menimbulkan kontroversi kemudian dilarang beredar oleh pemerintah Indonesia. Selain itu, ia juga dikenal sebagai konseptor konsep belajar bersama CBSA, cara belajar siswa aktif, yang mulai diterapkan setelah kurikulum 1984 berjalan. Pada tahun 2015, beliau menerima penghargaan UNESCO yang diberikan kepada tokoh nasional yang berjasa di bidang pendidikan, kebudayaan, sains, dan komunikasi. Pikiran Dr. Koni dalam dunia pendidikan. Pemikiran Koni Semiawan mengenai pendidikan didirikan pada bagaimana cara mengaktifkan siswa di dalam pembelajaran. Pendidikan bagi Koni Semiawan tidak hanya proses untuk mengisi pengetahuan ke dalam otak saja, melainkan menjadi jembatan bagi siswa untuk mengaktualisasikan kemampuan dan bakat yang ada dalam dirinya. Oleh karena itu, suasana pendidikan ditetapkan pada keaktifan siswa dalam pembelajaran menjadi prasyarat terwujudnya hal tersebut, karena sejatinya pendidikan bagi Koni Semiawan adalah proses dialektis bersama antara guru dengan murid untuk mencari sebuah pengetahuan. Konsep pendidikan Koni Semiawan berlandaskan pada pendidikan progresivisme. Pendidikan progresivisme merupakan aliran pendidikan yang memberikan peran pendidik untuk menciptakan kondisi edukatif, memberikan motivasi-motivasi dan stimulus sehingga akal dan kecerdasan anak didik dapat berfungsi dan berkembang dengan baik. Selain itu juga, konsep pendidikan progresivisme berkaitan dengan konsep pendidikan holistik yang didasarkan pada kemampuan, kebutuhan, dan pengalaman siswa. Gagasan pendidikannya mengenai keaktifan siswa dalam pembelajaran ia tuangkan dalam suatu konsep yang disebut sebagai CBSA atau cara belajar siswa aktif. Konsep pendidikan progresivisme berkaitan dengan konsep pendidikan holistik yang didasarkan pada kemampuan, kebutuhan, dan pengalaman siswa. Kata dari kutipan karya Dr. Koni. Menurut Koni Semiawan dalam bukunya Menupuk Bakat dan Kreativitas Siswa di Sekolah Menengah, faktor yang mempengaruhi prestasi belajar salah satunya adalah pengembangan kreativitas. Pernyataan tersebut memunculkan pengertian bahwa pencapaian hasil belajar siswa dipengaruhi oleh kreativitas. Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang dilakukan sepanjang hayat. Berikutnya yaitu kutipan dari buku Belajar dan Pembelajaran Prasekolah dan Sekolah Dasar. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar saat ini bertujuan mengembangkan kemampuan dasar siswa berupa kemampuan akademik, keterampilan hidup, pengembangan moral, pembentukan karakter yang kuat, kemampuan untuk bekerja sama, dan pengembangan estetika terhadap dunia sekitar. Selanjutnya yaitu Profesor Dr. Henry Alexis Rudolf Tilaar. Henry Alexis Rudolf Tilaar merupakan salah satu seorang pendidik, pemikir, praktisi pendidikan yang kini menjadi aset nasional bangsa ini, karena pemikiran kritisnya dalam menyikapi kinerja pendidikan nasional. Sebagai pendidik selama 45 tahun, tepatnya hingga tahun 1997,
beliau menjadi guru besar pada Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, beliau juga pernah menjadi dekan Fakultas Pasca Sarjana IKIP, sekarang Universitas Negeri Jakarta pada tahun 1976 sampai 1980. Karir Dr. Tilaar. Selama bergelut dalam dunia pendidikan, Tilaar dikenal aktif dengan bergabung di beberapa organisasi profesi, diantaranya Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI sebagai anggota Dewan Penasihat, anggota Ikatan Sarjana dan Pengembangan Sosial Indonesia. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai anggota Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial dan anggota Asosiasi Dosen Indonesia. Selain bergelut di dunia pendidikan, beliau juga pernah terlibat aktif di lingkungan birokrasi pemerintahan. Di jajaran birokrasi pemerintahan, beliau pernah menjabat menjadi staf ahli Badan Perencanaan Pengembangan Nasional tahun 1970 sampai 1974. Pada tahun 1984 sampai 1991, beliau diangkat menjadi Kepala Biro Pendidikan dan Kebudayaan Bappenas. Kemudian pada tahun 1986 sampai 1993, beliau dipercaya sebagai staf inti Bappenas sebagai Asisten Menteri Negara Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pada tahun 1988, atas jasa-jasanya kepada negara itulah beliau dianugerahi Bintang Jasa Utama Republik Indonesia. Juga pernah menjadi konsultan beberapa organisasi dunia seperti UNDP sebagai konsultan Bank Dunia pada tahun 1986, kemudian sebagai konsultan Asian Development Bank pada tahun 1995 sampai 1997. Beliau juga tercatat sebagai anggota Dewan Penyantun ASMI Jakarta. Kemudian pada tahun 1996 sampai 1999, beliau dipercaya sebagai Ketua Dewan Penyantun Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Pemikiran Dr. H.A.R. Tilaar dalam Dunia Pendidikan. Profesor Dr. Tilaar adalah satu dari sekian pemikiran pendidikan yang masih eksis memberikan pemikirannya pada masalah pendidikan bangsa ini. Selain sebagai pemikir, koleganya yang juga ahli ilmu pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, yaitu Koni Semiawan, menilai, sejak dulu beliau kerap berani menyatakan pendapatnya semasa menjabat di IKIP Jakarta yang sekarang adalah UNJ. Dr. Tilaar pun mewarnai pembicaraan pendidikan pasca reformasi yang dipenuhi dengan situasi pendidikan yang terkena arus komersialisasi. Hal ini menurut aktivis Taman Siswa Darmaningtyas, beliau turut melebur bersama masyarakat yang peduli pendidikan untuk mengoreksi kebijakan pendidikan yang syarat dengan liberalisasi pasca reformasi. Aktivitas Dr. H.A.R. Tilaar yang demikian mematahkan anggapan bila gagasan perubahan hanya berada dalam benak para generasi muda. Next. Pada era 1980-an, Tilaar menyoroti ilmu pendidikan yang berkembang di Indonesia waktu itu mereduksi ilmu pendidikan hanya sebatas teknikalitas dalam kelas dan masalah metodologi. Hal ini menurutnya akibat kuatnya pengaruh pemikiran behaviorisme dan freudianisme yang menggantikan filsafat eksistensialisme dan fenomenologi era 50-60-an. Peruduksian dalam ilmu pendidikan ini ia sebut sebagai pedagogik konservatif. Dengan memakai ilmu pendidikan seperti itu, proses pendidikan hanya berupa proses transmisi kebudayaan semata. Proses pendidikan seperti ini mempunyai pengertian sangat sempit. Padahal menurutnya, proses pendidikan itu berbicara proses pendidikan suatu masyarakat atau suatu bangsa. Next. Buku pertama yang ditulis Tilaar berjudul Pendidikan dalam Pembangunan Nasional Menyongsor Abad XXI, diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 1990. 2 tahun kemudian, pada tahun 1992,
Beliau kembali menerbitkan bukunya berjudul Manajemen Pendidikan Nasional, Kajian Pendidikan Masa Depan yang diterbitkan Rosdar Karya. Buku kedua mengkaji tentang manajemen pendidikan nasional yang sistematis dan terpadu. Tahun berikutnya diluncurkan buku ketiga berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan atau Karya Bersama yang diterbitkan Rosda Karya tahun 1993. Kemudian pada tahun 1995, beliau menulis buku 50 tahun pembangunan pendidikan nasional dari tahun 1945 sampai 1995, suatu analisis kebijakan yang diterbitkan oleh Grasindo. Buku yang mengurai tentang perkembangan kebijakan pendidikan nasional dalam kurun waktu 1945 sampai 1995. Next. Buku kelimanya berjudul Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Era Globalisasi, Visi, Misi, dan Program Aksi Pendidikan dan Pelatihan menuju 2020, terbit pada tahun 1997 oleh penerbit Gramedia. Setahun kemudian, beliau kembali menulis buku keenamnya berjudul Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional yang diterbitkan Indonesia Tera pada tahun 1998. Pada tahun 1999, beliau kembali menerbitkan buku tentang pendidikan, kebudayaan, dan masyarakat madani Indonesia yang diterbitkan oleh Rosda Karya. Next. Hasil pemikiran Dr. Tilaar. Dengan terbit bukunya pada tahun 1999 yang berjudul Masyarakat Madani Indonesia dan pada tahun 2000, Paradigma Baru Pendidikan Nasional. Beliau mulai terlihat semakin terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran pedagogik kritis dari luar negeri. Beliau menyadari ternyata pendidikan tidak terlepas dari konstelasi politik dan dominasi suatu golongan. Hal ini merupakan evolusi pemikiran Dr. Tilaar yang sangat tajam. Next, dan selanjutnya akan dipaparkan materi oleh rekan saya yaitu Inayah. Kepada Inayah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Kayla. Dr. Henry Alexis Rudolf Tilaar menilai dengan menggunakan pendekatan sosiopolitik, pendidikan dapat memberdayakan peserta didik. Sebab beliau melihat bahwa tujuan dan proses pendidikan ialah menyadar keberadaan dan peranan peserta didik di dalam kehidupan sosial politik, budaya, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, menurutnya lembaga pendidik harus merupakan lembaga dekonstruksi dan rekonstruksi sosial, yakni memberikan perhatian yang besar terhadap kelompok yang termarginalisasi melalui proses pemberdayaan. Tetapi pada 2002 beliau menawarkan aliran pedagogik baru yang dia namai pedagogik transformatif. Namun di dalam pedagogik transformatif ini Dr. Tilaar seperti ingin menghaluskan strategi perjuangan dalam arena pendidikan yang lebih evolusioner. Beliau meminjam istilah jalan ketiga dari Anthony Giddens yang ingin mendamaikan kontradiksi kapitalisme dan sosialisme komunisme. Pasca reformasi juga beliau tidak hanya aktif sebagai pemikir pendidikan, tetapi juga sebagai aktivis pendidikan yang konsisten dalam melakukan upaya perbaikan pendidikan. Prof. Dr. Haji Sodijarto MA. Siapa Prof. Dr. Haji Soedijarto MA? Prof. Dr. Haji Soedijarto MA lahir pada 17 Juli 1938 di Pemalang, Jawa Tengah. Merupakan seorang akademisi dan aktivis pendidikan Indonesia. Beliau merupakan guru besar ilmu pendidikan IKIP Jakarta atau UNJ pada tahun 1989. Beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia atau ISPI selama 2 periode yaitu tahun 1999 sampai 2009 dan 2009 sampai dengan 2014. Pemikiran Prof. Dr. Haji Soedijarto MA. 1. Kebijakan anggaran. Pendidikan sebagai proses pembudayaan anggaran dana pendidikan paling sedikit 20%. Anggaran yang tepat dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua adalah pendidikan sebagai proses pembudayaan. Berkembangnya kemampuan dan terbentuknya watak hingga tercapainya 4 pilar belajar. 1. Kebijakan anggaran.
Profesor Dr. Haji Soedijarto MA merupakan salah satu tokoh pendidikan yang memperjuangkan kebijakan anggaran pendidikan yang mencapai sekurang-kurangnya sebesar 20%. Alasan beliau memperjuangkan kebijakan anggaran pendidikan untuk perbaikan mutu pendidikan Indonesia. Sayangnya anggaran pendidikan belum usai dengan kebutuhan di lapangan. Untuk menjalankan proses pendidikan diperlukan dukungan fasilitas seperti siswa harus diberi buku, adanya lapangan luas untuk bisa berolahraga, lingkungan sekolah yang asri, dan sebagainya. Pemerintah diharapkan mampu berpartisipasi dalam pembiayaan pendidikan di tengah masyarakat yang kurang mampu agar tergapai cita-cita nasional bangsa, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya akan diteruskan oleh Kailah. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Kania. Baik, terima kasih Naya. Selanjutnya, pendidikan seperti apa yang dapat berperan menghadapi tantangan zaman atau pembangunan suatu bangsa? Profesor Dr. Hadi Sudijarto MA menjawab, hanya pendidikan yang bermutu yang mampu menunjang proses pembangunan bangsa. Salah satu strategi pembangunan mutu pendidikan dimulai dari sekolah. Next. Dua, pendidikan sebagai proses pembudayaan. Fungsi dan tujuan pendidikan nasional menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Next. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk otak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Next. Menurut Profesor Dr. Haji Sudijarto MA, rumusan tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional menunjukkan betapa berkembangnya kemampuan dan terbentuknya watak, merupakan fungsi yang harus diemban oleh proses pendidikan, terutama di sekolah. Dan itu hanya mungkin kalau proses pendidikan yang bermakna sebagai proses pembudayaan. Profesor Dr. Haji Sudijarto MA berpendapat bahwa hanya pendidikan yang bermutu, yaitu yang mampu mengembangkan kompetensi dan membentuk otaklah yang relevan dengan upaya menghadapi tantangan zaman. Pendidikan yang demikian adalah pendidikan yang bermakna sebagai proses pembudayaan. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Pendidikan sangatlah penting untuk kemajuan sebuah negara. Dengan pendidikan, maka manusia dapat lebih baik serta lebih bijak dalam menentukan arah dan keputusan. Pendidikan sangatlah penting, khususnya dalam hal membangun karakter dan potensi yang ada di dalam diri manusia. Peran tokoh-tokoh pendidikan sangatlah bermanfaat dalam dunia pendidikan. Dengan adanya tokoh-tokoh pendidikan, maka dunia pendidikan mendapatkan evaluasi dari tokoh-tokoh tersebut. Dengan adanya evaluasi tersebut, diharapkan pendidikan akan berkembang menjadi lebih baik lagi. Kontribusi yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh pendidikan Universitas Negeri Jakarta merupakan sebuah kritik serta saran yang dilontarkan melalui karya-karya tulisan seperti buku yang ditujukan kepada pemerintah agar pemerintah dapat sadar dan mendengar aspirasi para tokoh tersebut. Dengan adanya kritik serta saran tersebut dapat membantu dunia pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik dan lebih maju ke depannya, serta mendorong peserta didik agar semangat untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin tanpa terhalang oleh biaya, lingkungan, dan fasilitas. Next. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada moderator Kayla. Oke, baik. Terima kasih kepada yang sudah mendengarkan. Sekian dari presentasi kami. Sebelum itu ada pantun dari saya. Di kafe ada orang tampan, sayangnya dia sudah berpawang. Fokus belajar wawasan pendidikan demi masa depan yang gemilang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.